Anak laki-laki ini selalu duduk di sini menunggu sesuatu. Tiba-tiba kerangka putih muncul, membuat bocah itu ketakutan, lalu berlari ke tempat di belakang ibunya. Kerangka itu segera memperkenalkan dirinya. Dia adalah putra ke-8 dari 12 bersaudara. Roh telah berada di gua ini selama bertahun-tahun dan telah menjadi kerangka putih. Jika putra dari saudara perempuan ke-8 telah kembali, apakah anak-anak dari saudara perempuan lainnya akan kembali? Namun, kerangka itu memberitahu mereka bahwa kerangka lain sudah bereinkarnasi, dan Anda adalah satu-satunya kerangka yang dilupakan oleh para elf. Adik bungsu segera membawa saudara perempuannya yang ke-8 untuk konfirmasi. Setelah mengetahui Anda menjadi kerangka, saudari yang patah hati itu memeluk kerangka itu dengan erat, menangis tanpa suara. Berkat kerangka putih di sisimu, kehidupan anak laki-laki ini menjadi jauh lebih menyenangkan. Bocah itu juga sering mengikuti kerangka itu untuk melihat dunia di luar gua. Namun, kerangka itu juga akan bereinkarnasi. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan bisa bereinkarnasi nanti. Setelah kerangka itu mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan anak itu, dia mengikuti peri keluar dari gua. Jangan pergi, apakah kita akan bertemu lagi? Anak itu kehilangan satu-satunya temannya. Juga tidak ada kesempatan untuk keluar lagi. Anak laki-laki itu menatap pintu di atas. Di kepalanya, dia membuat rencana yang berani. Anak itu telah mengikuti tebing untuk memanjat untuk menangkapnya. Hantu kerangka ini telah berada di gua selama beberapa ratus tahun dan menyaksikan seluruh proses pembunuhan 12 saudara perempuan. Kata-kata yang baru saja dikatakan kerangka itu membuat bocah itu mengerti mengapa ibunya tidak membiarkan para dokter menemukannya. Sejak saat itu, kerangka itu mengajari anak itu seni bela diri. Bawa anak itu keluar untuk bermain. Bocah itu dengan cepat menemukan teman bermain. Makanlah hal-hal yang belum pernah Anda makan sebelumnya. Kepribadian juga berangsur-angsur menjadi lebih terbuka. Pada akhirnya, karena terlalu nakal, bocah itu memukul paman kedua. Dan keberadaan bocah itu ditemukan oleh mereka. Kakak kedua segera membuka mulutnya untuk mengutuk, membuat adik bungsunya terdiam. Bocah itu segera berlutut di depan pamannya dan memohon pengampunan. Tanpa diduga, mereka segera tenang. Anak laki-laki itu kemudian maju ke depan untuk menyapa para paman satu persatu dan menjadi cucu kesayangan mereka. Adik bungsu ingin mengajari anak laki-laki itu sebuah permainan. Kakak kedua segera muncul untuk membela anak itu. Meskipun ketiga orang ini beracun dan beracun, tetapi pada saat mereka tahu anak itu masih hidup, mereka semua merasa terhibur. Dan kisah dewa ini menyebabkan nasib tragis 12 bersaudara ini akhirnya ditemukan oleh Kaisar. Kaisar sangat marah sehingga dia mengubah dewa ini menjadi ayam aduan dan diberikan kepada anak itu. Bocah itu hendak membunuhnya tetapi dihentikan oleh kerangka. Sedetik kemudian anak laki-laki dan kerangka itu telah membawa ayam itu pergi untuk berkelahi. Dewa yang diubah menjadi ayam aduan tidak memiliki pengalaman dalam hal ini. Dalam sekejap dia menjadi sangat menyedihkan. Tetapi dengan sangat cepat dewa ini beradaptasi dengan identitas barunya. Dia memanfaatkan sepenuh kekuatannya dan membantu anak itu mendapatkan banyak uang. Bocah itu hanya bisa mengandalkan ayam aduan ini, sehingga kedua belas saudari itu bisa makan sepuasnya. Bocah ini hanya mengandalkan ayam aduannya untuk memenangkan setiap lawan. Bahkan raja bertemu dengan bocah yang dikenal sebagai Raja Sabung Ayam ini. Saat melihat bocah itu untuk pertama kalinya, raja tiba-tiba merasakan keakraban yang melampaui kata-kata, dan anak itu sangat mengerti. Keakraban ini adalah rasa ketika antara ayah dan anak. Namun anak itu tidak berani mengakui raja sebagai ayahnya. Tatapan yang diberikan raja kepada bocah itu membuat ratu raksasa merasa tidak nyaman. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi sang ratu masih belum bisa melahirkan anaknya sendiri.
menyebabkan kepribadian menjadi semakin tidak sabar. Setiap kali dia tidak bahagia, dia melampiaskan amarahnya ke mata 12 bersaudara. Setiap kali saya merasakan sakit seperti ketika mata saya ditarik keluar. Bahkan keponakan satu-satunya menjadi objek kemarahannya. Tidak apa-apa untuk bahagia. Tapi ketika dia tidak senang, dia hanya ingin mencekik keponakannya. Jangan bunuh aku. Jika Anda membunuh saya, maka tidak ada yang akan bermain dengan Anda lagi. Dia tidak bisa memahami karakter brutal ratu. Pada malam hari gadis kecil itu mengeluarkan cincin yang diberikan oleh ratu kepadanya. Dan menyentuhnya dengan lembut. Namun tak disangka, dia dibawa ke tempat yang asing. Dia juga tidak tahu bagaimana cara kembali. Jadi saya berdiri di satu tempat dan menangis sepanjang malam. Sampai keesokan harinya ketika anak laki-laki yang membawa ayam aduan lewat. Dan bertemu dengan gadis itu. Setelah berbicara satu sama lain selama beberapa kalimat, anak laki-laki itu membawa gadis kecil itu untuk menonton sabung ayam bersamanya. Kemudian dia menggunakan hasil kemenangan untuk mengundang gadis itu makan malam. Anak itu sangat ingin membawanya pulang. Tapi badai tiba-tiba muncul dan menyapunya. Ternyata sang nenek memanggil kembali gadis itu. Untuk mencegah masalah itu terjadi lagi. Neneknya untuk sementara menyita cincin gadis itu. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Masih tidak bisa melupakan tahun itu. Dia tidak bisa melupakan gadis itu. Dia selalu pergi ke tempat sabung ayam. Yang biasa dia ambil untuk mencoba peruntungannya. Wajah dewa ini berubah menjadi ayam aduan. Yang juga dipenuhi bekas luka. Tampaknya dia telah banyak menderita dalam beberapa tahun terakhir. Kerangka putih yang masih tumbuh tampak jauh lebih tua. Kyle juga tidak pernah lupa tanah dan kemudian dia mencuri cincin itu. Tapi saat ratu tidak ada di kamar. Kemudian kembali ke desa ini lagi. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada saat ini, sekelompok bandit muncul untuk menggertaknya. Untungnya, dia muncul dan menyelamatkan Kyle. Benar saja, semuanya seperti yang diharapkan. Keduanya bertemu lagi, dengan penyelamatan heroik seorang wanita cantik. Tapi tidak mengenali gadis tahun itu. Adapun bertemu, hanya satu pandangan sudah cukup untuk mengenali ayam aduannya. Setelah kembali ke istana, dia selalu memikirkan tanah. Setiap kali, dia akan pergi untuk menemuinya. Melihat itu karena raja, dia terus memenangkan pertandingan. Tatapannya langsung menunjukkan kekaguman. Namun, cinta raja untuk ratu membuat ratu sangat cemburu. Setelah mengirim seseorang untuk ditindaklanjuti, dia baru tahu bahwa itu adalah anak bungsu dari adik perempuannya. Dan juga satu-satunya tetes darah raja. Ratu tidak ingin membiarkan hal-hal seperti ini terus berlanjut. Jadi dia berpura-pura sakit untuk membodohi raja. Kemudian diperintahkan untuk pergi ke kerajaan raksasa untuk mendapatkan obatnya. Dan tujuan ratu adalah untuk memikat tanah ke wilayahnya. Kemudian diam-diam singkirkan dia.